Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan dengan ibadah puasa, sebuah amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Sobat NMC yang dirahmati Allah, ibadah puasa adalah sekolah kejujuran yang paling nyata bagi umat muslim. Tidak ada orang lain yang benar-benar tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak saat kita sendirian. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, puasa adalah ibadah yang sangat rahasia atau siriyah. Dikatakan siriyah karena yang mengetahui seorang melakukan ibadah puasa atau bukan adalah orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ibadah puasa adalah salah satu media yang melatih seseorang untuk berlaku jujur. Dalam kondisi apapun, kita tidak akan makan dan minum walaupun orang-orang tidak melihat kita makan dan minum, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan melihatnya. Orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa sedang dilatih untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Segala aktivitas pasti diketahui dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keyakinan ini terus-menerus dijaga dengan baik, bukan tidak mungkin madrasah Ramadan akan membentuknya menjadi manusia yang jujur. Jika nilai kejujuran ini sudah terbentuk dalam jiwa manusia, maka tidak akan terjadi penyimpangan moral dalam tata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nilai kejujuran inilah yang harus kita bawa ke dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial harian. Marilah kita perhatikan musuh pertama orang yang mulai belajar berpuasa adalah bohong. Ketika perut sudah mulai melilit lapar atau tenggorokan kering kehausan, tidak ada yang menghintip, sementara makanan sudah terhidang lezat di meja. Apakah yang akan dilakukan jika sekiranya boleh bohong? Inilah tarbiyah kejujuran itu mulai masuk. Sekalipun waktu maghrib tinggal 2 menit, kita tak tergoda untuk mencolek sedikit pun makanan yang terhidang. Meski di ruang sendirian, di tempat gelap gulita dan tidak ada yang melihat, orang yang berpuasa tidak akan berani meminum air meski hanya setetes air, karena yakin Allah melihatnya dan itu membatalkan puasanya. Kita yakin bahwa puasa itu pada hakikatnya adalah menahan diri dan jujur. Internalisasi nilai-nilai kejujuran tidak bisa melakukan melalui transformasi akademik dan kajian ilmiah semata. Internalisasi kejujuran itu harus melalui praktek nyata sehari-hari, harus dirasa dan dialami. Kejujuran tidak bisa diajarkan melalui seminar dan diskusi. Kejujuran senantiasa menghasilkan dampak yang positif dan keberuntungan yang berlimpah ruah, karena kejujuran adalah kebaikan yang akan menuntun kita untuk melakukan berbagai kebaikan, kemuliaan, dan kemuliaan. Kejujuran akan menjadi bukti kebaikan perilakunya, kemurnian tabiatnya, ketinggian mentalitasnya, dan kecerdasan akalnya. Sebaliknya, orang yang suka berdusta, mudah bohong, dan gampang menipu hidupnya pasti sengsara. Di dunia tidak bahagia, sedang di akhiratnya pasti menderita. Di dunianya hina, sedangkan di akhiratnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun berat, tetaplah memilih jujur sebagai jalan hidup, sebab kejujuran akan membawa kepada ketenangan. Apakah artinya citra positif harga diri status sosial jika dibangun di atas kedustaan? Apalah artinya ketenaran jika dibangun di atas kepalsuan? Apalah artinya kemuliaan dan kewibawaan jika dibuat-buat? Semua yang tidak jujur akan mudah hilang dan sirna, meski ditutupi dengan narasi-narasi yang menarik dan argumentasi ilmiah. Orang yang jujur hatinya akan tenang, mutmainnah. Sebaliknya, orang yang bohong hatinya selalu gelisah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dusta itu mendatangkan kebimbangan. Air Tirmizi. Orang yang berbohong selalu dihantui oleh kebohongannya. Hidupnya tidak tenang dan merasa dikejar-kejar oleh bayangan kebohongannya sendiri. Mereka takut suatu saat kebohongannya terbongkar, sehingga satu kebohongan harus ditutupi dengan 10 kebohongan, dan 10 kebohongan harus disiasati dengan 100 kebohongan, dan seterusnya. Mereka takut terungkap kebohongannya sehingga dimalukan oleh perbuatannya sendiri. Untuk itu, jadilah orang yang jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Jujur kepada anak, kepada orang tua, kepada suami dan istri. Jujur kepada atasan, jujur kepada bawahan, jujur kepada masyarakat rakyat kebanyakan. Hindari berdusta, sekalipun dusta itu mudah dilakukan. Allah wanti-wanti agar kita senantiasa jujur. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk tetap istiqomah di jalannya setelah Ramadan berlalu. Mohon maaf atas segala kehilafan, tutur kata, dan perbuatan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.